Sobatku dalam kasih setia Tuhan, saat ini saya hendak berbagi saat teduh saya di dalam Mazmur 119. Saya terkesan dengan ayat 92 dan 93. Demikian firman Tuhan. Sekiranya Tauratmu tidak menjadi kegemaranku, maka aku telah binasa dalam sengsaraku. Ayat 93. Untuk selama-lamanya aku tidak melupakan titah-titahmu. Sebab dengan itu Engkau menghidupkan aku. Dua ayat ini ketika saya renungkan, saya terdiam dan saya terkesan dengan apa yang ditulis oleh pemazmur. Taurat Tuhan atau kitab suci menjadi kegemarannya. Pemazmur pernah mengalami saat-saat di dalam sengsara, kesulitan, sampai mengatakan telah binasa dalam sengsaraku. Dan Taurat Tuhan menjadi kegemarannya, menjadi kesenangannya. Di ayat 93 bahkan mengatakan untuk selama-lamanya pemazmur tidak melupakan titah Tuhan, tidak melupakan Taurat Tuhan, tidak melupakan firman Tuhan, tidak melupakan saat-saat berelasi dengan firman Tuhan, saat-saat bersekutu dengan firman Tuhan. Sebab dengan cara demikian firman Tuhan itu menghidupkan pemazmur di dalam sengsara, di dalam kesulitan, di dalam persoalan. Yang membuat pemazmur hidup adalah firman Tuhan, adalah kitab suci. Sehingga pemazmur terus berelasi, bersekutu dengan firman Tuhan. Firman Tuhan itu menjadi kegemarannya, kesukaannya. Kemudian saya baca di ayat di atasnya, ayat 81 sampai 88. Ada hal yang indah, yang lebih dalam lagi. Sengsara atau derita yang dialami pemazmur adalah sampai dia mengatakan, habis jiwaku merindukan keselamatan daripadamu. Aku berharap pada firman-Mu. Harapannya dengan firman Tuhan itu sungguh besar. Sampai dia merindukan janji-Mu, merindukan firman Tuhan. Ada kerinduan dengan firman Tuhan. Ada kerinduan untuk mendapat penghiburan dari Tuhan melalui firman Tuhan. Di ayat 83, sebab aku telah menjadi seperti kirbat yang diasapi, namun ketetapan-ketetapan-Mu tidak kulupakan. Ada suatu kondisi di ayat 84 yang dialami oleh pemazmur. Berapa lagi hari-hari hamba-Mu ini, bilakah Engkau menghukum orang-orang yang mengejar aku? Ayat 85, orang-orang yang kurang ajar telah menggali lubang bagiku, orang-orang yang tidak menuruti Taurat-Mu. Rupanya pemazmur mengalami ada orang-orang yang mengejar dia, orang-orang yang tidak taat, orang-orang yang tidak benar, berlaku kurang ajar, menggali lubang bagi dia. Sengsaranya, kesulitannya diakibatkan oleh orang lain, sehingga dia mengalami kesulitan dalam hidupnya. Bahkan di ayat 92 tadi mengatakan bisa binasa di dalam sengsaranya. Namun ayat 86 mengatakan segala perintah-Mu dapat dipercaya. Dan pemazmur mengatakan mereka mengejar aku tanpa alasan. Tolonglah aku, ada harapan kepada Tuhan. Ayat 87, hampir saja mereka menghabisi aku di bumi, tetapi aku tidak meninggalkan titah-Mu. Wow, sebuah tindakan yang luar biasa dari pemazmur. Bahkan hampir dihabisi hidupnya di bumi ini, tetapi pemazmur tidak pernah meninggalkan titah Tuhan, tidak pernah meninggalkan persekutuan dengan firman Tuhan.
Di ayat 88, hidupkanlah aku sesuai dengan kasih setiamu, supaya aku berpegang pada peringatan yang kau berikan. Mas ada pengharapan pada kasih setia Tuhan. Dan dia terus hendak berpegang pada peringatan yang Tuhan berikan, kepada firman Tuhan yang Tuhan berikan. Sahabatku di dalam kasih setia Tuhan, saya pun pernah mengalami hal demikian. Saya pernah mengalami bagaimana rasanya hidup dalam dunia orang mati. Kesulitan yang sangat berat menimpa hidup saya yang diakibatkan oleh orang lain. Saya bertanya, Tuhan, apa salah saya? Mengapa ini terjadi? Namun, firman Tuhan, kitab suci, persekutuan dengan firman Tuhan ini menolong saya. Firman Tuhan ini menghidupkan saya. Firman Tuhan terus menjadi kegemaran saya. Saya bersaat teduh tiap hari. Saya terus mempelajari kitab suci. Dan ada orang-orang yang meneguhkan, menguatkan saya, menjadi mentor saya. Sehingga benar yang dikatakan di dalam ayat 92 dan 93 ini. Aku tidak akan melupakan titah Tuhan. Sebab dengan titah Tuhan itu, Tuhan menghidupkan aku. Hidupku jadi hidup. Hidupku jadi berarti. Sahabatku dalam Tuhan, saya mengajak sahabatku untuk menjadikan kitab suci, firman Tuhan, menjadi kegemaran kita, kesukaan kita. Tidak pernah melupakannya. Terus bersekutu intim dengan firman Tuhan setiap hari. Karena itu yang menghidupkan kita. Amin.